Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaim Khofianida SPDI, guru agama Islam di SD Negeri Ngelowetan, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, sekaligus peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 batch 1 di IAIN Salatiga. Dalam kesempatan ini, hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SD Negeri Ngelowetan, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Berikut video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sekarang waktunya berdoa. Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Di tempat duduk, siap-siap, berdoa dimulai. Buka juz amma kalian, surat Al-Ahzab, dibaca bersama. Sekarang kita menyanyikan lagu religi, ya. 1, 2, 3. Putuskan satu impian, aku ingin jadi Pada pagi hari ini kita akan belajar agama, ya. Nah, anak-anak tadi sudah makan apa belum? Sudah. Apa sudah tadi? Sudah. Nah, setiap mau berangkat sekolah harus sarapan dulu biar badannya sehat. Oke, biar bisa mengikuti pelajaran dengan ya. Sekarang ibu guru absen dulu ya. Afrijar Julian. Ya. Eca. Hadir Bu. Pembelajaran hari ini kita penuh semangat. Sekarang tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Hari ini kita akan belajar tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Nah, sebelum pelajaran ini, pelajaran yang kemarin kita telah membahas surat apa aja?
PowerPoint, kalian diharapkan bisa mengumpulkan nama-nama Rasul Allah. Kemudian adapun penilaian ya pada pembelajaran hari ini itu mencakup 3 aspek. Yang pertama pengetahuan ya. Nanti bagaimana seberapa dalam pengetahuan kalian dalam menyerap pembelajaran hari ini itu dinilai dulu. Yang kedua sikap ya. Bagaimana sikap kalian di kelas saat pembelajaran, ikut aktif tidak dalam diskusi nanti? Bagaimana nanti ada tanya jawab tidak saat presentasi? Kemudian yang ketiga ada ranah psikomotor, artinya keterampilan. Nanti bagaimana anak maju ke depan menghafalkan, nah itu masuk penilaian keterampilan. Itu ada video ya, video tentang apa? Tentang 9 nabi palsu yang pernah ada di Indonesia ya. Tolong diamati, dianalisis, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya, silakan. Mencari fakta. Sebelum kita memulai video tentang 9 orang yang mengaku nabi di Indonesia, maka saya akan memberikan kalian waktu 3 detik untuk mensubscribe channel ini. Kehidupan beragama di Indonesia kembali terganggu. Untuk kesekian kalinya muncul lagi sosok yang mengaku nabi. Dia adalah Hadasiri. Pengakuannya sebagai nabi bikin heboh. Wanita yang tinggal di Jalan Wonojago, Antak, Makassar kini sedang ramai diperbincangkan. Pengakuan Hadasiri bukannya kali pertama. Setidaknya klaim sebagai nabi yang menerima wahyu sudah ada. Berikut nama-nama yang sebelumnya pernah mengaku sebagai nabi dan rasul. Nomor 1, Gus Jari bin Supardi. Ya Nana, kita akan mempelajari tentang apa makna rasul ya. Rasul artinya itu apa aja? Utusan. Kalau Rasulullah berarti utusan Allah. Nah, bedanya sekarang guru tanya. Bedanya nabi dan rasul apa? Kalau nabi itu adalah utusan Allah ya, yang diberi wahyu, tapi dia tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau rasul ya sama-sama utusan Allah. Tapi kalau rasul itu ketika mendapatkan wahyu, beliau tidak harus menyampaikan kepada umatnya. Seperti itu. Nah, adapun rasul Allah itu ada 25. Nah, seperti ini. Ada nabi siapa? Adam. Nabi Adam itu disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena Nabi Adam adalah manusia nabi yang diciptakan pertama kali oleh Allah. Kemudian ada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ya nabi yang mendapatkan wahyu untuk membuat perahu ya. Kemudian ada Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diuji Allah. Diuji Allah apa Bu? Berupa penyakit kudis, penyakit gatal-gatal seluruh tubuhnya. Tapi Nabi Ayub sangat sabar dalam menghadapi ujian Allah tersebut. Terus ada Nabi Yunus. Nah, ini dikisahkan di dalam Al-Quran. Nabi Yunus itu dimakan ikan mus. Nah, terus ada Nabi Isa, nabi yang tidak mempunyai bapak, tidak mempunyai ayah. Ada Nabi siapa lagi ya? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bapaknya Nabi Ismail ya, yang ceritanya bahwa Nabi Ismail itu diperintah untuk dibunuh. Nah, untuk dibunuh sehingga mengisahkan ada hari raya Idul Adha ya, itu terinspirasi dari kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ya. Untuk selanjutnya, nah kita nyanyikan bersama ya. Stop ya. Ya, kita
bernyanyi 25 nabi dan rasul, sekarang kita akan mempelajari tentang tugas rasul. Ya, tugas rasul yang pertama apa? Yang pertama menjelaskan adanya Allah. Ya, tugasnya rasul itu diutus Allah ya ke bumi. Itu yang pertama, menjelaskan adanya Allah, bahwa Allah itulah yang wajib kita sembah. Allah itu ada, semua yang ada di bumi ini adalah ciptaannya Allah. Kemudian tugas rasul yang kedua apa, Cak? Menyempurnakan alam manusia. Iya, menyempurnakan alam manusia. Dulu sebelum adanya nabi dan rasul ya, alam manusia itu sangat kejam ya. Dulu banyak yang minum-minuman keras, miras, arak ya. Kemudian nabi dan rasul diutus agar akhlak manusia itu diperbaiki ya. Kemudian yang ketiga yakni menyampaikan wahyu. Jadi apa yang dari Allah itu disampaikan kepada umatnya oleh rasul. Kemudian yang terakhir, yang nomor 4, tugas rasul adalah menjelaskan ma'ruf dan munkar. Ya, menjelaskan ma'ruf dan munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan. Ayo yang masih berbuat buruk, nah diajak oleh rasul itu untuk berbuat kebaikan. Dan yang masih berbuat buruk ya, itu diluruskan, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah sifat wajib ya. Sifat wajib itu apa? Sifat yang harus dimiliki oleh rasul ya. Yang pertama ada sifat sidik ya, yang artinya benar. Maksudnya rasul itu selalu berkata benar, baik dalam ucapannya, perbuatannya maupun tingkah lakunya ya. Yang kemudian yang nomor 2 adalah amanah. Iya, artinya dapat dipercaya. Mustahil rasul bersifat, lawan katanya amanah dapat dipercaya apa, Cak? Khianat ya. Yang nomor 3 adalah tabligh, menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Dan yang terakhir ada fatona, yang artinya cerdas. Kenapa rasul harus cerdas? Karena nanti bila umatnya bertanya bisa membalas atau menjawab dengan argumentasi yang kuat. Itu kenapa rasul diutus dengan sifat fatona. Kemudian ada sifat mustahil rasul ya. Kalau tadi sifat wajib adalah sifat yang harus dimiliki oleh rasul, sekarang sifat mustahil rasul ya. Sifat mustahil ada berapa, Cak? 4. Dan ini lawan katanya wajib ya. Mustahil yang pertama adalah kidib. Iya, benar sekali, kidib yang artinya dusta. Bahwa rasul itu tidak mungkin memiliki sifat dusta, sifat pembohong itu tidak mungkin. Terus yang kedua, lawan katanya tadi kalau wajibnya amanah, sekarang mustahilnya yaitu khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga adalah sifat kitman, yang artinya menyembunyikan. Mustahil ya, tidak mungkin rasul itu punya sifat kitman, menyembunyikan. Kak rasul itu sifatnya ya amanah, dapat dipercaya. Dan yang terakhir sifat mustahil rasul yaitu belada, yang artinya bodoh. Tidak mungkin Allah kok mengutus seorang yang bodoh untuk menjadi rasul, itu tidak mungkin ya, Cak. Ya. Sekarang
Nah, kita nyanyikan bersama ya agar ingatan kalian itu semakin kuat. Ya, yuk 1, 2, 3. Ayo kawan coba jawab sifat Rasul ada berapa? Ada 4 lagi. Ayo kawan coba jawab, mustahil Rasul ada berapa? Ada 4, itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat kibir artinya dusta, khianat tak dapat dipercaya. Sifat kitman menyembunyikan, beradab bodoh artinya. Setelah tadi ya ada video tentang 9 nabi palsu dan juga penjelasan guru tentang materi di PowerPoint ini tentang makna, tugas, dan sifat Rasul. Sebelum kalian berdiskusi, boleh kalian tanyakan ya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya Bu. Iya. Apakah 9 nabi tersebut disebut nabi palsu? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, kenapa ke-9 tersebut tadi? Video yang pertama disebut nabi palsu. Ya, silakan ada yang ingin menjawab? Iya, Bu. Iya. 9 nabi tersebut memang palsu karena Nabi Muhammad adalah sebagai penutup para nabi. Iya, bagus. Beri tepuk tangan aja. Ya. Ke-9 nabi tersebut adalah palsu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah sebagai Nabi Khotamul Anbiya, penutup para nabi. Jadi sudah tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Berarti kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul, ini nabi tersebut adalah palsu. Orang tersebut adalah hanya mengaku-ngaku saja. Ya, seperti itu ya. Ya, silakan kalian diskusikan ke teman-teman, ke kelompok kalian yang tadi pertama sesuai dengan perintah guru. Ya, tadi dapat materi apa? Silakan dicari di buku siswa ya tentang materinya tadi. Penjelasan dari guru tentang materi ini, sekarang guru akan bentuk kelompok ya. Ada 3 kelompok. Yang pertama kelompoknya Abu Bakar, yakni dapat materi judul makna Rasul. Kelompok kedua kelompoknya Umar bin Khattab ya, dapat materi judul tentang tugas Rasul. Dan kelompok ketiga tentang namanya Khalid Utsman bin Affan ya, dapat materi atau tugas sifat-sifat Rasul. Ya, sekarang yuk membentuk kelompoknya sendiri-sendiri ya. Ya, silakan. kelompok kami. Kelompok kami mendapatkan judul Makna Rasul. Makna Rasul. Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah utusan Allah. Adapun Nabi, Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, tetapi tidak menyampaikan pada umatnya. Sedangkan Rasul adalah utusan Allah yang mendapat wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman anak-anak yang ingin bertanya, yang kurang memahami materi itu, silakan. Saya Bu. Oh iya, Mbak Afina ya. Yuk silakan. Apa yang ditanyakan Mbak Afina? Kenapa Allah memutus para rasul dari kalangan manusia sendiri? Iya, kenapa Rasul mengutus Nabi dan Rasul itu dari kalangan manusia itu sendiri? Silakan bisa ditanggapi oleh kelompok 3. Tujuannya agar dapat berkomunikasi dengan umatnya, mengajar serta memberitahu tentang adanya Allah. Ya, sudah bagus ya, beri tepuk tangan. Itu sendiri, itu tujuannya agar bisa berkomunikasi, bisa menjelaskan tentang adanya Allah secara gampang, karena berasal dari manusia itu sendiri, sehingga Rasul itu paham, paham bagaimana harus berkomunikasi, harus berbicara dengan sesama. Sekarang silakan Mbak Alia menjelaskan tentang tugas Rasul. Perhatikan baik-baik ya. Berikut saya sampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami mendapatkan judul tugas Rasul. Para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat, serta menjelaskan hal-hal ma'ruf dan munkar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, bagus ya. Nah, dari kelompok tugas dan sifat Rasul, kelompoknya Umar bin Khattab. Nah, mungkin dari teman-teman anak-anak ada yang ingin ditanyakan, silakan. Iya. Artinya kebaikan, munkar artinya keburukan. Jadi maksudnya tugas Rasul adalah menyuruh hal yang baik dan mencegah hal buruk. Gitu ya. Sekarang dia beri tepuk tangan. Sekarang ganti kelompok berikutnya, kelompok terakhir yang membahas tentang sifat-sifat Rasul. Silakan masuk ke depan. Yang mewakili, ya Mbak Eja, silakan. Berikut saya sampaikan hasil dari diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami mendapatkan judul sifat-sifat Rasul Allah. Sifat wajib, sifat yang harus Kelompok terakhir, ada yang ditanyakan, Cak? Saya Bu, Iya, silakan. apakah sifat Rasul hanya sifat wajib dan mustahil saja? Tidak ya, Ada sifat jais Rasul, yaitu sifat-sifat kemanusiaan seperti makan, minum, dan lain-lain. ya anak-anak. Dari hasil diskusi kalian dengan teman-temannya dan juga penjelasan teman kalian yang di depan tadi, ya bisa ibu tarik kesimpulan, ya. Kalian cepat menghafal dari 25 nabi dan rasul tersebut. Bu Guru ada lagu, ya silakan disimak. Dan LKPD ini lembar kerja peserta didik, nanti diisi ya.